Halo guys, selamat datang di Adok Channel. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik guys, bagi kalian yang ingin membuat aquascape ya, dan kalian masih bingung alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan aquascape ya. Nah, di sini admin akan memberikan tips atau beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan aquascape. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai akhir. Baik, ketika kalian ingin membuat aquascape, maka ada beberapa perlengkapan dasar ya yang perlu kalian persiapkan ya guys ya. Ini hanya perlengkapan dasar saja ya, bisa kalian kembangkan lagi ya guys ya. Beberapa perlengkapan dasar tersebut yaitu yang pertama adalah tank atau wadah atau akuarium ya. Akuarium yang akan kalian gunakan untuk tempat dari aquascape-nya guys ya. Sesuai dengan selera kalian ya. Jika kalian ingin akuarium yang besar, maka bisa menggunakan ukuran yang besar ya guys ya. Jika ingin kecil standar bisa kalian gunakan ya. Di sini admin akan menggunakan akuarium ukuran 60 cm kali 30 kali 30 cm ya guys ya. Ini menyesuaikan dengan ukuran yang ingin kalian buat ya guys ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kalian persiapkan adalah bakteri starter ya guys ya. Seperti ini bakteri starter ya. Bakteri starter ya, banyak mereknya ya, kalian bisa menggunakan beberapa merek ya. Di sini fungsinya adalah pengurai yang nantinya diharapkan tumbuh berkembang di dalam aquascape kita ya guys ya. Bakteri itu akan mengubah amonia menjadi nitrit dan diubah lagi menjadi nitrat yang dibutuhkan oleh tanaman aquascape ya. Bakteri ini sebenarnya bisa tumbuh dengan sendirinya bila kita menyediakan media tumbuhnya. Namun pertumbuhannya sangat lambat sehingga harus kita bantu dengan menggunakan bakteri starter ya. Jadi fungsinya sebagai untuk bakteri yang baik ya guys ya pada aquascape kita ya. Kemudian setelah itu kalian persiapkan juga rumah bakteri ya guys ya. Nah, ini dia rumah bakteri ya guys ya. Ini kebetulan admin menggunakan merek yang sama yaitu dari Aqualife ya. Rumah bakteri terbuat material berongga yang cocok sebagai rumah bakteri baik sehingga bakteri baik beranak pinak ya. Jadi ketika kita menggunakan bakteri starter, kemudian bisa kita tambahkan rumah bakteri baik ya, rumah bakterinya. Dengan banyaknya bakteri baik, maka proses nitrifikasi akan menjadi lebih maksimal. Kotoran ikan dan sisa-sisa material organik akan diurai sebagai makanan bakteri bagi bakteri baik. Jangan lupa berikan juga bakteri starter agar mempercepat adanya bakteri baik dalam rumahnya. Satu kantong ini dapat digunakan untuk luas dasaran 30 cm ya. Sini sudah ada penjelasannya mengapa kita harus menggunakan bakteri atau rumah bakteri ini guys ya. Kemudian yang ketiga, kalian persiapkan juga pupuk dasar ya guys ya. Jikalau kalian ingin menggunakan tanaman nanti di aquascape-nya, kalian gunakan pupuk dasar ya. Pupuk dasar yang terbuat dari bahan-bahan organik yang aman bagi ekosistem dalam aquascape. Memiliki sifat slow release sehingga nutrisi yang diberikan dapat secara kontinu, terkendali dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tutup lapisan dengan pasir silika atau pasir malang atau soil minimal setebal 4 cm agar nutrisi tidak bocor ke permukaan aquascape. Satu kantong dapat digunakan untuk luas dasaran 30 cm ya. Nah, ini dia pupuk dasarnya guys ya. Ketika kalian ingin menggunakan tanaman dalam aquascape kalian ya. Kemudian juga kalian bisa menggunakan benih ya, benih tanaman. Ini benih rumput ya guys ya. Ya, bibit ya, bibit rumput untuk dasaran di aquascape ya.
Selanjutnya kalian bisa menggunakan pupuk cair ya guys ya. Ketika kalian sudah menggunakan pupuk dasar, nanti kalian gunakan pupuk cair agar lebih maksimal ya. Pupuk cair aquaskip dengan kandungan nutrisi makro NPK yang dibutuhkan tanaman serta dengan tambahan magnesium dan kalsium memberikan asupan nutrisi lengkap bagi kesehatan tanaman, aman bagi flora dan fauna ya. Nah, ini juga ya. Jadi bisa kita untuk perawatannya kita bisa menggunakan pupuk cair ini ya, dengan memberikan setiap harinya ya guys ya, pupuk setiap harinya. Kemudian kalian bisa menggunakan soil ya, menggunakan soil sebagai substrat ya, yang mana ini fungsinya adalah sebagai media tanam, tempat tanaman menancapkan akarnya guys ya. Substrat juga berguna untuk mengambil nutrisi yang tersedia di dalam kandungan soil ya. Ada soil yang sudah jadi ya guys ya, seperti ini. Nanti kalian bisa beli yang sudah bungkusan ya, atau kalian bisa menggunakan yang lain ya, seperti pasir malang ya. Di sini admin menggunakan pasir malang dan juga pasir silika ya. Ini kebetulan belum dibuka ya guys ya. Ini dia pasir malang ya yang admin akan gunakan ya. Ini pasir malang dan ini nanti menggunakan pasir silika ya guys ya. Baik, selanjutnya kalian bisa menggunakan tambahan lampu ya guys ya. Ya, karena lampu ini dibutuhkan untuk pencahayaan ya, sebagai pengganti cahaya matahari ya guys ya. Terutama jikalau kalian menggunakan di ruangan tertutup ya, maka kalian harus menggunakan lampu agar tumbuhan bisa tumbuh dengan maksimal ya guys ya. Kemudian yang selanjutnya kalian juga bisa menambahkan CO2 ya. Walaupun di sini tidak wajib ya, tetapi ada tanaman-tanaman yang sangat membutuhkan CO2 ya. Kalau kalian hanya menggunakan tanaman biasa ya, kalian tidak perlu menggunakan CO2, itu tidak masalah ya guys ya. Kemudian selanjutnya adalah flora dan faunanya ya guys ya. Flora yaitu tumbuh-tumbuhan ya. Nah, seperti contohnya di sini ya. Admin menggunakan bonsai. Nah, ini dia tumbuh-tumbuhannya ya. Ini bonsai, ini kemudian tumbuh-tumbuhan yang sudah admin beli ya. Ini juga ada moss ya, admin beli moss ya. Nah, ini juga ya. Jadi kalian bisa persiapkan untuk floranya, flora dan faunanya ya. Untuk faunanya nanti ikan-ikannya itu ya guys ya. Kemudian juga bisa kalian beli batu ya, batu-batu yang sudah yang bagus ya untuk aquaskip ya. Di sini ada batu turli, batu pasir dan lain sebagainya guys ya, untuk tambahan hiasan pada aquaskip kita ya. Untuk selanjutnya yang perlu kalian persiapkan adalah pompa aquaskip. Ada beberapa pilihan pompa ya guys ya. Di antaranya yaitu filter akuarium internal atau pompa celup ya. Nah, di sana nanti sekaligus ada filternya yang internal, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya undergravel filter ya. Itu yang biasa digunakan sebagai tatakan di bawah atau dasar aquaskip ya. Kemudian ada juga hang on ya, hang on filter ya, atau filter gantung. Nah, ini yang admin gunakan ya. Admin akan menggunakan filter gantung atau filter hang on. Kemudian kalian juga bisa menggunakan top filter ya, menggunakan box di atas akuarium ya. Kemudian juga kalian bisa menggunakan filter kanister ya. Akan tetapi agar tampilannya lebih indah, maka di sini admin menggunakan filter gantung ya guys ya, atau filter hang on. Baik, itu saja perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan aquaskip ya. Untuk bagaimana tahapan-tahapan tata cara pembuatannya akan admin upload pada video berikutnya ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.